Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar dan tak terhingga. Bahkan kalau kita berniat untuk menghitung kenikmatan Allah itu, tidak akan pernah bisa kita hitung. Firman Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah itu, tidak akan bisa kita hitung. Saking banyak, saking besarnya. Tentu yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan ini tidak bisa kita berjuang berikan. Ini patut kita syukuri sehingga pada malam hari ini juga ini bagian daripada nikmat itu, sehingga kita bisa hadir di halaqah ini, di majelis ini setelah ada melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan kajian sebagai salah satu bentuk melaksanakan salah satu perintah Rasulullah SAW itu menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Amin. Hadirin Pak Iman yang dimuliakan oleh Allah, tema pada malam hari ini insya Allah ini saya kasih judul menyelamatkan amal dengan ikhlas, sesuai dengan nama masjid Al-Ikhlas. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, sebenarnya ini ayat sudah sangat populer, sudah sangat tidak asing. Mungkin bagi yang terbiasa membacakan ayat ini dalam doa kita, dalam doa itu, meskipun mungkin bermacam-macam ya doa itu. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ini sebetulnya bagian dari yang panjang, yang wajah yang ini diantaranya bagiannya terselip pernyataan ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada lagi yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ada lagi yang paling pendek subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ta'ala dan seterusnya. Nah, ini yang biasa baca wajah itu pasti tidak asing lagi. Ini hakikatnya adalah ikrar. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Qul," ya, jadi diartikan katakanlah, gitu kan, ucapkanlah olehmu Muhammad, atau kalau di sini mungkin lebih tepatnya ikrarkan olehmu Muhammad. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu sebetulnya kalau kita lihat pengertian secara khusus gitu ya, ini kaitannya dengan ibadah kurban ya, nusuk itu. Makanya ada dalam hadis nanti di ujung itu, ini kaitannya dengan kurban itu nasaka, nusuk. Nah di sini cuma pengertiannya itu dimaknai dengan ibadah secara umum. Jadi bakti gitu lah, pengabdian ya, pengabdianku gitu, dalam bentuk ibadah. Karena pada hakikatnya yang namanya ibadah itu atau amal-amal itu adalah
bentuk kurban, bentuk kurban. Nah, ini sedikit dulu ya, tentang makna nusuk dan kurban. Kan biasanya yang populer di kita kalau yang berkaitan dengan penyembelihan atau ibadah penyembelihan itu disebut dengan kurban. Padahal makna kurban itu sebetulnya umum gitu. Yang lebih populer mungkin ada lagi kata atau istilah takorub gitu. Nah, takorub ilallah gitu. Artinya kan kalau dilihat dari segi bahasa kata korban, kurbanan atau takorub artinya mendekati atau menghampiri, yang mendekati Allah, menghampiri kepada Allah. Dan dalam arti yang ini kurban itu sebetulnya umum. Jadi apapun, tidak dibatasi bentuknya, wujudnya, tidak dalam bentuk sembelihan, gitu. Tidak hanya dalam bentuk sembelihan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, gitu, berkaitan dengan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menghampirkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut dengan kurban. Contoh, sholat itu hakikatnya kurban, karena sholat itu dilakukan dalam rangka takarrub kepada Allah. Saum sama haji juga sama, dalam arti yang umum, pengertian yang umum. Bahkan mungkin masalah atau pekerjaan yang mungkin kita anggap enteng, yang kita anggap remeh, menyingkirkan duri paku di jalan, kan itu pekerjaan yang enteng. Tapi jika itu diniatkan dalam rangka gitu, menyelamatkan orang lain dari sesuatu yang mencelakakan diri gitu, dengan menyingkirkan paku itu atau duri itu di jalan, tapi niatnya adalah dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu kurban hakikatnya adalah kurban. Jadi kurban itu luas gitu. Kurban kayak di istilah tadi takarrub ilallah. Ngaji dia sami gitu. Ngaos gitu ya, pengawasan ngaji itu sama. Ini juga dalam rangka takarrub ilallah. Karena kita juga mengorbankan waktu kita gitu kan. Mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan rasa kesal gitu kan. Kalau belajar duduk itu kan kesal ya, apalagi duduknya lama gitu kan, itu kan sebetulnya hakikatnya kurban, mendekatkan diri kepada Allah, mau bersusah-susah, mau melakukan sesuatu yang sulit, yang perih, itu dalam rangka takarrub kepada Allah, kepada hakikatnya adalah kurban. Nah di sini diungkapkan dengan kata nusuk gitu, padahal kata nusuk itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan penyembelihan, ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan. Nah, tapi di sini disebutkan demikian, padahal yang dimaksud adalah kurban secara umum. Ya. Makanya dimaknai, diartikan ibadah gitu. Ibadah itu artinya kan bermacam-macam, bukan hanya menyembelih. Wa mahyaya, dan juga hidupku. Wa mamati, dan matiku. Spesial. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Nah, ini penekanannya di ujung. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabbul alamin. Rabb itu adalah pengurus. Rob, Tuhan lah yang diartikan sini. Meskipun ada juga yang mengkritisi Tuhan, yang itu naon, gitu ya. Kita mungkin mengartikannya Rob saja. Rob, pengurus, gitu, pemelihara, pengatur alam semesta. Nah, di sini ada kata lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya bahwa Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengikrarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, baik sholat,
baik ibadah kurban, bahkan kehidupan dan kematian. Segala sesuatunya itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini sebagai dasar bahwa segala sesuatu itu harus lillahi ta'ala, gitu ya. Harus lillahi rabbil alamin. Ini maksudnya nanti keikhlasan. Nah, sementara kalau kita melihat definisi ikhlas itu sendiri apa, gitu. Di sini tidak dicantumkan, kan dianggap sudah paham gitu. Barangkali begitu. Kan kalau kata ikhlas itu sendiri, ya kalau misalkan contoh misalnya dalam surat Al-Ikhlas ya, ada surat namanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas atau sudah ya ikhlas gitu kan. Ikhlas. Cuman kalau kita lihat dari segi bahasa, nah, ikhlas itu kan artinya kosong, mengosongkan sesuatu. Atau mungkin pernah dengar kata labanan kholisot, susu yang kosong gitu, bukan susu yang murni gitu. Artinya dia itu tidak tercampur, murni, kosong dari apa? Kosong dari kotoran, kosong dari pencemaran. Di surat Al-Ikhlas gitu ya. Dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata Al-Ikhlasnya? Tidak ada. Tapi kenapa disebut surat Al-Ikhlas gitu? Itu mungkin salah satu hikmah juga para ulama tafsir. Tidak disebutkan kata ikhlasnya, tapi di situ artinya membersihkan daripada kesyirikan, mengosongkan segala sesuatu yang berkenaan dengan syirik. Bahwa di situ hanya ditetapkan hanya ada Allah gitu. Ya. Bahwa Allah itu esa gitu kan. Nah, itu diantaranya. Jadi kata ikhlas sendiri kan artinya kosong, murni gitu. Jadi tidak ada sesuatu gitu, mengosongkan apapun dalam perbuatan kita itu kecuali hanya ada Allah. Jadi kosong dari ilah-ilah yang lain, kosong dari perhatian selain daripada Allah, kosong dari harapan-harapan, cita-cita, tujuan. Yang ada hanya semuanya tertuju fokus kepada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, dalam kaitan ini yang namanya ibadah gitu ya, itu pasti akan ada tuntutan gitu, untuk dilaksanakan seikhlas mungkin. Jangan sampai ibadah itu dipengaruhi, dicemari, atau ada tujuan-tujuan lain gitu, selain daripada Allah. Sebab bila mana suatu amal, suatu pekerjaan, suatu ibadah yang kita lakukan itu sudah dicemari oleh sesuatu yang kita berharap kepada sesuatu itu dan tujuannya bukan semata-mata karena Allah, maka amal itu bisa menjadi amal yang rusak, amal yang tidak selamat. Berbicara tentang ikhlas gitu. Nah, ayat ini satu menjadi dalil gitu ya, bahwa melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Yang kedua, dalam Nahjul Balaghoh, dalam kitab Nahjul Balaghoh, Imam Az-Zuhri itu beliau menyampaikan bahwa bentuk ungkapan ikhlas itu terungkap indah dalam ayat ini, yaitu lewat kata-kata ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu beliau mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali memaknai kata lillah itu gitu ya, sehingga beliau mengklasifikasi bahwa ikhlas itu ada 3 macam, ada 3 bentuk, ada 3 level. Yang pertama, dilihat dari makna lillah itu. Lillah itu yang pertama adalah disababiyah. Disababiyah itu artinya sebab. Jadi kalau seseorang melakukan suatu amal, suatu ibadah itu
harus lillah. Lillahnya itu lisababi, karena Allah. Mengapa Anda sholat? Karena tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Mengapa tahu? Begitulah jawabannya. Karena saya minta ini perintah Allah. Jadi melakukan segala sesuatu itu karena diperintahkan oleh Allah. Dalam tahapan ini, beliau mencontohkan kalau seseorang melakukan suatu amal berdasarkan pada reaksi manusia, maka hilang ikhlasnya. Contoh, awalnya ada orang yang rajin ke masjid gitu, lalu ayah mengagegerkeun. Misalkan ada yang menegur gitu. Kita menegur apa? Pokoknya mah biasanya sok ayah katanya. Asal mau datang ke masjid teh panggeulana, sok panggeulana ada. Hiji waktu aya menegur, misalkan menegur apa? Dan ketika setelah ditegur, dia tidak lagi datang ke masjid. Terajin deh ke masjid, malahan mah neangan masjid sejen gitu. Itu berarti hilang keikhlasannya. Gitu. Kenapa? Ya tadi sebabnya itu bukan karena Allah, sababnya linas gitu, karena manusia. Jadi dia bereaksi ketika ditegur, jadi down, semangat rendah. Kebalikan, reaksi juga. Anu asal mah tara getol ke masjid gitu, satu waktu tiba-tiba ada yang memuji gitu. Jadi getol ke masjid teh. Atau karena misalkan ada hadiah di masjid ieu mah misalkan lamun setiap sholat maghrib teh sok dipasihan naon gitu. Jadi rajin ke masjid. Itu berarti sababnya itu bukan sabab lillah gitu, tapi sabab linas. Bukan lillah tapi linas. Itu tahapan yang pertama. Jadi lillah itu kan Imam Al-Ghazali. Jadi terfokus gitu. Jadi linknya itu disababnya karena sebabnya karena bukan karena manusia, bukan karena hal-hal yang lain. Nah yang kedua, Imam Al-Ghazali naik level. Linknya itu dimaknai lil goya. Lil goya itu artinya tujuan. Jadi tujuannya itu adalah Allah. Goyah tujuan, makanya diartikan linknya itu untuk, kalau tadi wasabab karena Allah. Kalau yang kedua itu linknya itu untuk Allah. Gitu. Kalau level ini sudah naik, artinya seseorang ibadah itu bukan semata-mata karena diperintah oleh Allah, tapi dalam rangka memang mencari gitu, keridhaan Allah. Makanya dalam setiap ibadah, terutama kalau di bulan Ramadan kita sering mendengar ya, kata-kata dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Itu iman ihtisab. Itu artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dan berkenaan dengan ibadah itu, goyahnya adalah tujuannya adalah lillah, untuk Allah, semata-mata untuk Allah. Sudah bukan lagi mungkin orientasinya hanya sekedar melaksanakan perintah Allah karena takut kepada Allah, atau juga karena ingin pahala dari Allah. Tapi semata-mata memang ini untuk Allah. Goyahnya mencari keridhaan Allah. Meskipun nanti pada akhirnya itu masih ada dorongan motivasi ego pribadi personal, karena kaitannya kalau mencari ridha Allah itu tujuannya itu apa? Ya tetap ujung-ujungnya mencari kebahagiaan pribadi, yaitu dijauhkan oleh Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Makanya nanti di level yang ketiga Imam Al-Ghazali menyampaikan linya itu adalah lil milkiyah. Jadi sudah artinya itu lil milkiyah itu milik Allah. Ibadah yang kita laksanakan segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Bahwa kita manusia itu tidak punya apa-apa, diri kita sendiri, gitu ya. Kan semuanya adalah punya milik Allah. Bahkan diri kita sendiri adalah milik Allah. Jadi wajar kalau Allah memerintahkan segala sesuatu, melarang apapun yang Allah kehendaki agar kita jauhi, itu hakikatnya adalah memang sudah kehendak Allah, dan kita itu adalah milik Allah. Ini pada level tertinggi. Itu Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang klasifikasi ikhlas gitu, dari level yang mulai paling bawah sampai ke level yang paling tinggi, yang itu sudah tidak lagi berorientasi pada pahala, berorientasi pada surga neraka. Pokoknya apa? Kita ada memang kewajiban. Nah seperti itu. Nah kemudian berbicara tentang ikhlas ini, gitu ya. Ada yang menarik ini Pak. Ada yang menarik ini. Saya pernah baca itu dalam kitab Tahdhibul Akhlak, kitab Tahdhibul Akhlak, karya Ustaz Abdul Hamid Hakim. Itu pengarang kitab As-Sulam atau Mabadi Awaliyah, kitab Ushul Fiqh. Nah beliau salah satu karyanya adalah kitab Tahdhibul Akhlak. Di situ ada membahas tentang ikhlas itu salah satunya. Yang menarik di situ diungkap begini. Ada itu satu-satunya. Kalau seorang imam gitu, seorang imam mengimami suatu sholat, kemudian ketika misalkan takbir, ya, ketika takbir, setelah takbir baca Fatihah kan dulu nama, baca Levita terus Fatihah. Nah kemudian dia sengaja menunggu untuk membaca Fatihah itu, membuat gelar ngarah naon, misalkan makmum anu tinggalin kabagian gitu kan, Fatihah wajib gitu kan, baca Fatihah wajib, jadi membuat gelar tak etawi sarua terikhlas gitu. Berarti imam teh imamanna bukan karena kan emang tinggalin makmum dalai salah imam, salah makmum, dan imam makmum bakal aya waktuna nambahan rakaat gitu lamun tinggalin imam teh aja misalnya. Itu diantaranya kita baca Fatihah atau ruku ya, karena mungkin ada pemahaman ruku ya, satu rakaat satu ruku misalnya seperti itu. Jadi ngahaja lagi ruku supaya makmum kaget gitu. Dan kita teh imamnya terikhlas begitu sampai ke sana. Itu bab ikhlas. Berarti kan lumayan dalam mengaitkan dengan pemahaman ikhlas yang tadi diklasifikasi oleh Imam Al-Ghazali. Nah itu para bapak. Jadi ikhlas itu begitu penting dan begitu sangat harus diperhatikan oleh kita semua. Mengingat bahwa bila kita melakukan sesuatu amal tanpa keikhlasan atau ternodai oleh sesuatu yang bisa menghilangkan keikhlasan, maka amal itu bisa menjadi amal yang lurus. Apa contohnya? Ya contohnya apa? Hadis panjang. Kita lihat baca hadisnya. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida. Ya. Sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ini menarik. Kete panggilan dari sidang teh berdasarkan hadis ieu mah pamudat anu maut syahid, seorang laki-laki yang mati syahid. Mati syahid itu berarti amal yang unggul, amal yang besar. Jadi nanti kalau nanti pada hari kiamat kira-kira ya,
Kalau kita melihat hadis ini, amal apa yang akan nanti kita unggulkan, dan tetap bawa amal bakal disidang kok gitu. Ngomong teu bawa amal kacidak pisan. Sieun dikasieun anak nabi-nabi anu bawa amal gede oge disidang ku Allah. Nah, yang menarik di sini Pak Utiabi, lalu si orang itu dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah menunjukkan kenikmatan apa saja akan dia dapatkan, lalu dia juga mengetahui setelah diperlihatkan, oh ini kenikmatan karena kau sudah melakukan atau beramal yang demikian, maka dia tahu. Lalu Allah berfirman, menanyakan kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Amal apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu pantas untuk mendapatkan, menikmati, memperoleh kenikmatan ini. Jadi mungkin diperlihatkan kenikmatan surga, pahala yang sedemikian besar yang nanti Allah berikan kepada orang. Lalu orang itu menjawab, qataltu fika. Aku sudah berperang fika di jalan. Hari mulut banyak berbicara seperti itu. Qataltu fika, aku berperang di jalan. Aku sudah berperang di jalan. Hatta istushhidtu, sampai aku mati syahid. Nah ini Pak, yang apa ya, kebayang gitu ya, didustakan oleh Allah. Pengakuan kita itu didustakan. Kalau kadzabta gitu, bohong kau, dibohongkan. Kalau di dunia ya dibohongkan gitu ya, dituduh bohong masih bisa mengelak mungkin, masih bisa membela diri atau bisa mencari bantuan pembelaan dari orang lain. Di akhirat siapa? Ketika Allah sendiri yang maha bohong, kata Allah. Kenapa? Allah tahu kita bohong. Oleh Allah disampaikan, walakinnaka, bahkan kamu itu kamu berperang di ayyuqala, hanya ingin disebut, hanya ingin digelari gitu. Apa? Fulanun jariun, si anu itu adalah orang yang berani, si anu mah jawara, pahlawan gitulah, kurang lebih yang seperti itu. Jadi itu kan hal-hal yang duniawi, yang disebut pahlawan, yang disebut jawara, jagoan, wanian. Fulanun jari faqad qila, kasungguh dikatakan, summa umiru bihi, lalu diperintahkan kepadanya, fasuhiba ala wajhihi, diseret wajahnya, hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke neraka. Dia Nabi bisa punya amal unggulan, kan mati syahid itu amal besar, tapi aduh eta niat gitu, rusak ikhlasna, kusabab riya gitu, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, rusak. Tadi nanti bakal menang kenikmatan, tapi ketika oleh Allah didustakan, bahwa itu adalah dusta, bahwa kamu melakukan demikian itu semata-mata karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Makanya ini juga jadi dalil itu yang menguatkan bahwa nanti di akhirat itu yang dilihat itu bukan hanya amalia fisik, tapi amalia. Makanya Allah mengatakan, ya Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum,
Allah itu tidak memandang kepada jasad-jasadmu dan juga rupa-rupa kamu gitu. Allah itu tidak melihat lahiriahnya, fisiknya. Tapi Allah itu melihat kepada qulubi. Walakin dulu ila qulubi, melihat kepada hati-hati kamu. Ketika Rasulullah memutuskan suatu perkara, ya, dan ada dua yang bersengketa, lalu diputuskan. Rasulullah yang A, gitu. Tapi kata Rasulullah begini, aku memutuskan begini karena aku mendengar dan melihat apa yang aku dengar dan yang aku lihat. Tapi nanti di akhirat, Allah akan memutuskan itu sesuai dengan apa yang ada di hati kamu. Nah, iya Pak, berat namanya. Jadi kembali lagi bahwa amal itu betul-betul harus diperhatikan keikhlasan, dan bahwa keikhlasan itu adalah perbuatan kedua, Pak. Bukan hiji. Yang kedua, warajulun, dan seorang lelaki ta'allamal ilma, yang belajar suatu ilmu, wa'allamahu, lalu mengajarkan. Itu benang ustaz mah, asatid atau guru, nah udahlah gitu ya, benang gitu tuh hadisnya. Lamun niatnya semata-mata hanya ingin mencari kedudukan, pujian gitu. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ta'utiya bihi, lalu dihadapkan kepada Allah. Ba'arrafahu ni'amahu, lalu Allah memperkenankan untuk orang itu, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan apa saja akan dia peroleh. Ba'arrafahu, lalu dia mengatakan kenikmatan apa saja akan dia peroleh. Qala, sama seperti orang tadi, oleh Allah ditanya, "Mama amilta fiha?" Kamu sudah beramal apa sehingga kamu pantas untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini? Qala, lalu orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Aku sudah belajar suatu ilmu agama, wa 'allamtu, dan aku mengajarkannya. Aku menyampaikannya kembali. Wa qara'tu fi Qur'an, dan aku juga membaca Al-Qur'an. Fika di situ. Membaca Qur'annya itu fika, ya, di jalan Allah maksudnya. Ya. Menurut pengakuannya bahwa membaca Qur'an, mengajarkan ilmu itu adalah lillah, gitu. Lillah gitu. Tapi sekali lagi kemudian oleh Allah dinyatakan kadzabta, gitu. Bohong kamu. Ayo tabib biasanya terus pikir di akhirat ini nauzubillah gitu kan. Nah itu Pak. Memeres hati, memeres keikhlasan. Penting. Susah. Kalau kita menganggap itu susah, tapi bisa jadi mudah. Kalau kita menganggap bahwa itu mudah, karena Allah itu tidak akan membebani ya seseorang sesuai dengan lain kali pulau nafsa tidak. Cuman kita sering kali ya gitu, belum apa-apa sudah susah ya. Sabar susah berat. Susah sih. Ya. Padahal sabar itu adalah tenaga. Sebetulnya sabar itu tenaga supaya kita tidak berat menghadapi apapun yang kita nanti dibahas tentang sabar. Mudah-mudahan kabur gitu ya Pak. Itu tentang sabar itu kadang-kadang sabar itu memang terasa berat ya Pak. Bahkan ada yang mengatakan saking merasa beratnya sabar mah ada batasnya. Ya, sabar ke ayat batasnya. Padahal sabar itu tidak ada batas. Sabar itu tidak ada batas. Nah pahala kita ayat batasnya sabar. Pahala sabar itu tidak ada batasnya. Jadi makanya kita perlu lah gitu ya, belajar tentang makna-makna dari sabar, ikhlas, supaya kita tidak salah dalam menyikapi dan mengamalkan. Dalam salah memahami pasti salah mengamalkan. Jika tadi sabar berat,
karena mungkin kita memahami sabar itu dalam perspektif yang kurang tepat, sehingga kita merasa berat. Padahal sabar itu kalau dimaknai dengan benar, ternyata itu bisa menjadi tenaga pendorong bagi kita untuk menghadapi apapun. Nah, di Al-Quran ayatnya wasta'inu bisobri wassalah, dan meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang dianggap berat, illa alam khawasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, mungkin kita belum ke khusyuk gitu. Ya, nanti makna khusyuk apa deh? Nah itu ya. Panjang pembahasannya nanti. Gitu. Nah ini yang sedikit-sedikit dulu lah. Ya. Jadi yang kedua ini kembali lagi, benar-benar cukup ini. Yang kedua gitu ya, Allah dustakan. Walakin nakata alam tal ilma wala alimun. Bahkan kamu itu belajar ya tentang suatu ilmu hanya ingin disebut alim, orang yang pintar. Saya tahu pintar, benar ahli pakar. Hanya disebut itu. Wa qara'al Qur'ana liyuqala wa qari. Dan dia juga baca Quran hanya ingin disebut sebagai qari. Qari terkenal. Pakodokila, maka sungguh dikatakan pada itu semua umirobidi pasuliba ala wajihi hatta ulqiya finnan. Lalu diperintahkan agar diseret wajahnya, bukan tangannya diseret, tapi wajahnya. Bayangkan, saya benar ditarik sampai kakinya yang ditarik, sehingga wajahnya yang lalu dilemparkan ke neraka. Kebayangnya itu miliknya. Alhamdulillah, itu karena salah niat, ya. Karena salah niat gitu kan, kaki gitu yang diseret. Bayangkan, namun ayah pencuri di dia ke pagi digebukan terus diseret kaki, nanti gitu tak kebayang, dibalang ke nah itu kan auzubillah min dzalik gitu. Itu kengeriannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tapi jangan mematahkan semangat, tapi justru harus meluruskan niatnya. Sebenarnya itu yang ditekankan, itu meluruskan niatnya. Yang ketiga, ini warajulun wasa'allahu alaihi, seorang laki-laki yang Allah beri keleluasaan. Wa'atahu min asnafil ma, lalu Allah memberinya masuk kepada golongan atau kelompok orang-orang yang memiliki harta. Pautiya bihi, lalu sama disidangkan kepada Allah. Pa'arafahu ni'amahu pa'arafaha, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia peroleh, dan dia juga mengetahui apa yang akan dia peroleh dari kenikmatan itu. Olah sama, oleh Allah ditanya amal apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu amalkan sehingga kamu pantas memperoleh amal-amal itu. Olah, lalu dia menjawab matarok tu min sabili tuhibbu ayun faqofiha. Jadi tidak ada jalan di mana engkau ingin diinfakkan padanya kecuali aku berinfak padanya pihak ila anfaqtu pihak laka gitu ya, kecuali aku berinfak padanya demi engkau. Mulut mengklaimnya karena untuk Allah, milik Allah itu. Tapi sekali lagi kemudian oleh Allah didustakan, faqala kana kamu dusta, kamu bohong. Walakin naka fa'alta, bahkan kamu mengerjakan itu liukola hanya ingin disebut buat jawabun, ingin disebut sebagai dermawan. Anu ya mah sedekah gitu ya, dermawan gitu. Hanya ingin mendapat pengakuan dari manusia. Pakodekila semua umirobihi pasuhiba ala wajhi kemaukiyatina, sama dia nasibnya sama seperti dua orang yang tadi. Oleh Allah diperintahkan agar diseret wajahnya lalu dilemparkan ke dalam. Berarti dalam hadis ini Pak, betapa rugi gitu ya. Betapa rugi seseorang yang beramal, bahkan mungkin memiliki amal yang bagus, amal yang banyak, amal yang besar, tetapi kalau niatnya gitu ya,
niatnya rusak, gitu, hilang keikhlasan karena dirusak oleh niat, misalnya salah satu, maka hancur, akan celaka. Makanya ini yang paling penting itu ikhlas. Kenapa Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin itu yang pertama bab niat. Bab niat menghadirkan keikhlasan, menghadirkan niat dan keikhlasan dalam setiap amal. Dalam setiap amal, berarti kalau dalam setiap amal itu keseluruhan, baik amal yang besar ataupun amal yang kecil. Bagi kita, gitu, seorang muslim itu segala sesuatu itu harus ada niat. Makanya ada hadis innamal a'malu binniyat. Kita berarti niat keluar dari rumah, buka pintu rek tahu. Kayaknya niatnya mau, sebab nanti menentukan kesannya. Buka pantau nanti bakal menang pahala atau bakal menang dosa. Baru melangkah saja keluar dari rumah itu sudah dicek. Maka masya Allah, gitu ya, masalah niat itu sangat. Makanya dalam kaitan ikhlas itu yang pertama yang sebenarnya itu adalah niatnya, meluruskan niat. Dalam setiap amal luruskan niatnya tadi harus lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Itu ya, harus sabar. Kan sabar teh maknanya sabar itu Pak, ya, di langsung aja. Sabar itu artinya bukan dia. Sabar itu bukan dia. Sabar itu arti asalnya itu al-imsak, sama seperti saum. Makanya nanti ada kaitan dengan saum. Al-imsak. Imsak teh naon? Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala sesuatu, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, sikap yang akan mengundang murka Allah. Eta sabar. Jadi bukan dia. Ada subuh cicing, sabar. Sabar dulu. Ya, buat kobat. Sabar. Bukan begitu, tapi sabar itu bergerak, gitu kan? Bergerak, bangun, meskipun kita harus menahan dingin, kantuk, Korea. Itu sabar. Jadi sabar itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Di jalan gitu kan ya, di jalan teh kasenggol mobil teh ya kumaha gitu. Anu kayak kita reaksi kan, molotov nyambung. Nah itu sabar dan begitu kan, mau sabar mati gitu kalem. Sabar molotov juga waktu bisa undang tidak bisa jadi itu akan membuat aku tidak hidup. Orang kan tiba-tiba molotov, ngambek terus nyalakan, keluar kata-kata kasar. Nah itu kan tidak sabar. Ari nu sabar mah anu keluar teh kata-kata yang akan mendatangkan pahala. Innalillahi wa gitu kan. Innalillahi, meskipun pasti orang pasti minta ganti gitu kan. Tapi kan reaksi yang pertama sabar itu di situ tuntutannya itu ketika peristiwa itu terjadi pertama kali seperti apa reaksinya. Itu kurang sekap fokusnya ya. Sampai bisa ya. Sampai lanjut. Oh udah. Dia maksudnya tamat gitu bahasanya. Jadi yang kedua tadi sabar. Kemudian yang ketiga, ini enggak sabar lanjut. Jadi sabar itu kembali lagi ya, makna sabar. Jadi sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang akan mengundang murka. Makanya sabar itu 3 macam. Yang pertama sabar dalam taat, yang kedua sabar
dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir. Sabar itu ada tiga. Sabar ketika taat dan memang perlu kesabaran. Ya, contohnya tadi perlu sabar ketika datang ketika panggilan adzan subuh itu sabar. Dah hari nuturkeun hawa nafsu mah hayang teh naon sih? Sare deui disebut tulis ke sare gitu kan. Itu kan tidak sabar. Keinginan hawa nafsu seperti itu, tapi kita sabar. Dalam maksiat juga sama. Dan kahayang mah lamun ningali maksiat teh hayang ngelakuin. Hayang ngasahan gitu. Itu juga perlu kesabaran. Yang ketiga itu yang sabar dalam takdir. Itu yang paling berat tuh ketika kita diberikan oleh Allah takdir yang buruk. Itu perlu kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga khusyuk, Pak. Khusyuk itu dalam arti tunduk, taat, patuh, merendah diri. Jadi nanti dalam wujud itu pekerjaan hati sebetulnya. Khusyuk itu pekerjaan hati, tapi nanti dia akan muncul dalam sikap perbuatan fisiknya. Apa? Yaitu mentaati gitu. Kaidah-kaidah aturan-aturan. Jadi lamun misalkan di ibadah sholat gitu, yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dina kurban. Makanya di akhir ya langsung aja dulu iman. Anu hadis dulu ya Pak, yang setelah ini gitu ya. Ini hadisnya cukup panjang juga. Ini hanya ini aja ringkasannya begini. Jadi amal soleh Pak tidak dipandang besar kecil gitu. Bukan memandang besar dan kecil, tapi kualitasnya. Kualitas itu berdasarkan tadi ikhlas. Gitu, berdasarkan ikhlas. Makanya gini. Siti Aisyah pernah menyampaikan hadis yang pendek. Ittaqullaha walau bisyikki tamrah. Pelihara dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan sebelah biji korma gitu. Apalah artinya sebelah biji korma ya? Artinya sebelah biji korma kecil besar. Tapi itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab ikhlasnya gitu. Makanya nanti di hadis yang tadi baca ya. Tasbih, tahmid, tahlil, eta teh sama dengan sedekah gitu. Bahkan punten ya, mencampuri istri itu sedekah dan bisa mendatangkan pahala. Gitu. Nah itu. Yang terakhir tadi yang kembali kita khusyuk itu tadi pada hakikatnya pekerjaan hati, tapi nanti akan lahir dalam perbuatan fisik, yaitu taat pada aturan-aturan, pada kaidah-kaidah. Jadi di hadis yang terakhir, makanya Rasulullah menyatakan, man sholat sholatan. Barang siapa yang sholatnya sebagaimana sholat yang kami lakukan. Tidak diungkapkan dengan begini, man sholat aku. Nah itu apa? Jadi siapa yang sholatnya sebagaimana sholat kami, bukan sholat kamu, bukan, tapi sholat kami. Takut wanasaka nusukana, dan barang siapa yang menyembelih sebagaimana cara kami menyembelih. Takut asoban nusuk, maka dia sudah sah, sudah tepat nusuknya, menyembelihnya. Di sini Pak artinya tadi ini adalah salah satu bentuk ketaatan, khusyuk. Kamu sholat lain kumaha orang, tapi kumaha Nabi contoh anak kumaha. Nabi contoh sholat 4 rakaat, lohor asar gitunya, 4 rakaat, ulah yang menang diskon. Sholat lohor jadi 2 rakaat setengah misalkan. Sholat subuh anu asalan 2 rakaat, hayang teh gitu. Malahan mah ya Allah gitu. Salah sudah anu dua nyaream gitu aja. Kemudian tambahan. Nah itu Pak diantaranya. Barangkali sampai di sini dulu yang bisa disampaikan terkait dengan tema menyampaikan. Mudah-mudahan jadi
sedikit bekal bagi kita untuk semakin termotivasi memperbaiki amal-amal kita supaya lebih jelas. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Yang benar semuanya dari Allah. Yang kesalahannya itu adalah keterbatasan dan kekurangan dari Allah. Aku lu qauli hada astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.